syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewa tim safari Ramadan dari MIS atau dari pesantren Al-Quraisin yang berada pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, ucapan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasul dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena nanti habis tarawih ada kegiatan, maka singkat saja kami menyampaikan sebagai mukadimah daripada pembicaraan yang akan ke depan. Karena pada malam hari ini saya pertama kali menyampaikan tausiah atau ma'idul hasanah, maka hanya sambutan saja untuk kita seluruhnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita hadir di dalamnya ini adalah bulan yang istimewa. Kita kenal Ramadan bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh dengan itqun minan nar, bebas dari api neraka. Sehingga saking istimewanya untuk memanggil dan menyambut Ramadan, ucapannya adalah marhaban ya Ramadan. Kata-kata marhaban ini tak cocok untuk bulan yang lain. Meskipun kita punya tahun Islam di Muharram, besar itu istimewanya peristiwa hijrahnya Rasul. Ketika Muharram datang, kita juga menyambutnya kan cocok dengan marhaban ya Muharram. Kita juga punya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal. Tak cocok juga kita menyambutnya dengan marhaban ya Rabiul Awal. Tak pernah ada. Dalam peradaban Islam, sejarah Islam, hanya dua peristiwa besar yang disambut dengan marhaban. Yang pertama tatkala baginda Rasul SAW hijrah dari kota Mekah ke Yasrib ke Madinah. Itu juga disambut dengan marhaban. Yang menyambut bukan orang Islam, tetapi kaum Khazraj dan kaum Aus yang setiap harinya bertikai rebutan tanah garapan. Tanah garapan bukan sekarang saja jadi rebutan, di masa Rasul sudah ada. Maka kehadiran baginda Rasul itu sangat dinanti-nantikan seperti datangnya Ramadan. Setiap tahun dinanti-nantikan oleh umat Islam kehadiran Ramadan. Maka sebutannya marhaban ya Ramadan. Rasul pun dinanti-nanti oleh kaum Khazraj dan Aus yang ada di Yasrib. Karena mereka mendengar bahwa di Mekah ada seorang pemimpin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang adil dan bijaksana. Maka mereka menginginkan Rasulullah hadir di Yasrib, Madinah untuk menangani permasalahan rebutan tanah di kota Yasrib itu. Maka ketika hadir di Yasrib di Madinah, Rasulullah disambut dengan marhaban ya Nurul Ain, marhaban ya Jaddal Husain. Yang nyambut bukan orang Islam, tapi orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Cuma Allah membimbing mereka, Allah memberikan hidayah kepada mereka, Allah mengedukasi dan mengkait agar mulut orang-orang itu mengucapkan marhaban. Sama dengan kita sebelumnya, yang muslim, non muslim, yang buat sepatu, yang buat flyer, semuanya mengucapkan, disetir oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Ramadan itu, diajari oleh Al-Quran, diberi hidayah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Itulah di Ramadan kita, maka istimewa. Oleh karena itu perlu kita pahami apa makna Ramadan, apa makna marhaban yang sebenarnya. Dalam kamus besar Mujib karena Abu Wis itu disebutkan ada dua makna. Pertama, marhaban dalam artian rahbah. Rahbah itu al-makan wasi, tempat yang luas, tempat yang lapang. Maka kita diajari Allah untuk mengucapkan marhaban yang Ramadan. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah membuka diri, membuka hatinya seluas-luasnya, tanpa ada sekat, tanpa ada batasan. Untuk apa? Untuk menampung kemaafan dari orang lain. Maka sudah menjadi kebiasaan kita, diajari oleh ustaz-ustaz kita, ulama kita,
Setiap mau datang Ramadan, kumpul-kumpul. Ada yang disebut dengan unggahan, ada disebut dengan pegang bahasa Acehnya. Dalam artian apa? Untuk membuka diri antara satu dengan lainnya saling berpapasan. Karena memang begitu Ramadan hadir, kita diwajibkan untuk membuka hatinya, membuka peluang untuk orang lain agar jangan sampai mereka mempunyai dosa sehingga mereka puasanya hanya menahankan lapar dan haus saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, kata-kata marhab ini, kata-kata marhaban ini dari kata-kata marhab yang artinya mauqifus sayyarah, tempat pemberhentian kendaraan, tempat pemberhentian angkot, halte, terminal atau bengkel. Kalau sudah kita kenal halte, kenal terminal atau bengkel, tentunya sudah tahu apa maksud pemberhentian mereka. Setiap kendaraan yang berhenti di halte, setiap kendaraan yang berhenti di terminal itu pasti akan menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang. Maka ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita dengan sengaja hadir bersama Ramadan, hadir di halte dan terminal yang namanya Ramadan itu, menurunkan beban dosa kita. Turunkan semuanya di Ramadan ini. Jangan dibawa-bawa lagi. Karena cukup tak pantas sekali kalau kita membawa dosa-dosa kita, kesalahan kita di Ramadan. Tak layak lagi Ramadan untuk dicederai. Maka jangan sampai kita masuk Ramadan itu dengan hati yang menyakitkan orang lain, cakap-cakap yang menyakitkan orang lain, cakap-cakap yang membuat dosa orang lain untuk diri kita. Cukup diberhentikan di Sya'ban terakhir kemarin. Setelah kita unggahan, selesai di situ, berhentikan. Masuk Ramadan, kita membawa penumpang baru. Masuk ke halte, masuk terminal, kita membawa penumpang baru. Kita bawa penumpang itu, kita bawa ke tempat tujuan yang dia inginkan. Kita bawa tujuan Ramadan yang mulia ini, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yang di dalamnya ada nuzulul Quran, yang di dalamnya ada maghfirah. Kita bawa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kendaraan masuk bengkel. Kalau kendaraan masuk bengkel tentunya untuk apa? Untuk memberhentikan, mencopot semua kerusakan-kerusakan. Rusak hatinya, rusak pikirannya, rusak niatnya, turunkan semuanya di bengkel. Dan kita servis, kita kembalikan yang baik-baik, modernil, yang baik, spare part yang baik untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berniat kepada Allah. Yang belum niat kebaikan di Ramadan, turunkan semua bebannya. Jangan bawa di Ramadan, turunkan kejahatannya di Ramadan ini, dan kita bawa diri di Ramadan yang baik-baik ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang melihat baik ini dapat sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan Ramadan diturunkan adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.